Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kali ini kita di pertemuan 9 ada mata kuliah mikroekonomi yang berkembang penyuluhan investasi, sehari itu materi kita pada pertemuan 9 ini berkaitan dengan pasar monopoli. Nah, ini masih sama seperti sebelumnya, saya akan jelaskan apa itu penilaian dan kata kerja dari perkuliahan kita, masih berkaitan dengan tugas individu yang itu 20%. Perasaan masuk kontrol, itu 15%, sudah kasus 10%, jam 20%, jam akhir semester, wah 30%. Nah, jadi bagi mahasiswa yang belum mengerjakan uh, mid semester atau UKM saya, yang akan dikirim, yang sudah saya kirimkan di kapal, itu mohon untuk segera mengirimkan undang. Pada penilaian akhir nanti saya tidak lagi bertanya tanya mana punya kamu tugasnya yang sudah terdetek di dalam portal yang sudah saya buat. Jadi kalau misalnya untuk kamu yang belum mengerjakan itu, mohon untuk dikerjakan dan segera kirimkan di kantong tugas yang sudah saya buat. Oke, baik. Selanjut, nah tujuan dari pembelajaran ini. Jadi tujuan umum pada mata kuliah ini adalah untuk memahami mengenai dan menerapkan konsep-konsep ekonomi tadi untuk ekonomi, baik individu, organisasi, maupun pemerintah, serta mampu mengidentifikasi dasar dan keputusan dan alokasi sumber daya sosial dan kesejahteraan. Jadi tujuan pembelajaran khususnya itu maksudnya mampu mengerjakan soal-soal analis dari materi-materi ekonomi yang sudah saya buat, lalu mahasiswa juga mampu menganalisis itu mikroekonomi itu sendiri. Lalu mahasiswa juga mampu memberikan pemahaman baik baik secara konseptual untuk itu bisa daripada ujian yang sudah saya berikan seperti itu. Nah, lalu argumen kamu dari penyelesaian studi kasus yang sudah saya berikan pada masing-masing tugas dan evaluasi di model ajar yang sudah saya berikan. Nah, misalnya referensi yang saya gunakan itu, kamu jadi boleh pilihlah silakan materi apa yang mau kamu pakai atau buku mana yang mau kamu pakai, baik itu MenQ boleh, Samuel Maul juga boleh, punya Pindik juga boleh. Nah, seperti misalnya buku-buku tambahannya, kalau sebenarnya mungkin Sabeno Sutirno itu juga boleh. Silakan kamu pilih itu saya masukkan, tapi itu juga boleh. Di sini ada PasUNESCO itu juga boleh ya. Silakan kamu pilih mana. Nah, intermediate mikroekonomi itu juga ada prinsip varian, lalu ada juga study, itu juga prinsip of ekonomi di situ ada juga bisa. Nah, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan mikroekonomi, nah itu mungkin saya daripada jurnal yang saya lampirkan di sini, itu bisa kamu searching di dalam Google, untuk melihat jurnal mana yang berkaitan dengan mikroekonomi, ekonominya itu banyak. Kan? Nah, sedikit mereview daripada pertemuan ke-7. Nah, jadi di pertemuan 7 itu kita membahas tentang pasar persaingan sempurna. Di pertemuan 9 ini kita membahas tentang pasar monopolis. Nah, jadi apa itu pasar sempurna? Pasar sempurna itu kan pasar yang merupakan model daripada pasar yang ideal. Jadi meskipun dia tidak ditemukan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, jadi model ini memberikan pemahaman penting tentang mekanisme pasar dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan konsumen dan produsen. Jadi mas, si pasar persaingan sempurna itu biasanya untuk menganalisis daripada real dan menyusun daripada kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Lalu dalam pasar persaingan sempurna, pasti dalam produsen itu punya kekuatan yang seimbang. Jadi ia menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien dan harga yang mencerminkan nilai-nilai sebenarnya dari barang dan jasa itu sendiri. Lalu bagaimana dengan pasar monopoli itu? Ini kita akan pelajari berkaitan dengan struktur daripada pasar monopoli itu sendiri. Nah, jadi apa itu pasar monopoli? Namanya juga monopoli, ya kan? Jadi apa itu monopoli? Nah, monopoli itu adalah struktur pasar di mana satu perusahaan itu menguasai seluruh pasar untuk produk atau jasa tertentu. Nah, perusahaan itu dapat menetapkan eh, harga, jumlah produksi,
dan kondisi pasar dengan seimbang. Definisi daripada si monopoli itu sendiri. Jadi apa itu masa monopoli? Jadi hanya ada satu penjual, katanya. Lalu tidak ada yang substitusi. Lalu juga tidak ada kontrol harga di dalamnya. Jadi adanya satu penjual, nah dalam pasar monopoli itu hanya terdapat satu penjual yang menguasai daripada seluruh pasokan barang atau jasa tertentu di pasar itu sendiri. Nah, katanya tidak ada substitusi. Nah, jadi pasar monopoli itu tidak ada barang ataupun jasa alternatif yang dapat menggantikannya secara sempurna. Nah, lalu kendala masuk dari pasar monopoli itu gimana? Jadi kalau di pasar monopoli itu adanya hambatan atau kendala yang sangat tinggi bagi pesaing itu memasuki pasar itu sendiri. Nah, lalu apa? Kontrol harga. Jadi pasar monopoli itu punya kekuatan besar untuk menentukan harga jual produk atau jasa yang ditawarkan itu sendiri. Nah, bagaimana karakteristik daripada si pasar monopoli? Nah, karakteristiknya itu hanya ada satu penjual tunggal katanya. Lalu kendalinya itu penuh atas harga. Jadi dia menguasai harga. Nah, hambatan masuk pasarnya itu apa? Tidak ada substansi dan jadi kalau satu penjual tunggal itu dalam pasar monopoli, satu perusahaan itu menguasai seluruh produksi dan penjualan barang ataupun jasa. Nah, di pasar monopoli ini dia punya kemampuan untuk menentukan harga sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Karena tidak ada persaingan dari perusahaan lain. Lalu hambatan masuk pasar itu seperti apa? Adanya hambatan yang lebih tinggi dari perusahaan ini untuk masuk pasar itu misalnya dari produksinya yang mahal atau regulasinya yang ketat. Nah, seperti itu. Terus barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu pasti perusahaan monopoli itu sendiri itu pengganti yang sebanding di pasaran. Seperti itu misalnya tadi iPhone, ya kan? iPhone kan memang dia punya produk sendiri, iPhone. Nah, tapi produk-produk lain itu sehingga makanya harga iPhone itu lebih tinggi ya kan daripada iPhone. Nah, ini apa lagi? Tapi iPhone itu tidak punya apa namanya perusahaan-perusahaan yang lain mungkin perusahaan Cina itu bisa menduplikat daripada si bentuknya iPhone tadi ya kan. Ini ya apa namanya digitalisasi ya artinya tren digital teknologinya itu bisa diikuti oleh perusahaan. Nah, lalu bagaimana perusahaan monopoli tadi itu bedanya dengan perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Nah, jadi kalau misalnya perbedaannya antara monopoli dan pasar yang sempurna itu punya perbedaan yang berdasar baik dari hal jumlah penjualnya, harus kontrol harganya, lalu jenis produk yang ditawarkannya. Nah, ada satu penjual kalau di monopoli. Monopoli itu punya satu penjual tunggal, ya kan? Sementara kalau pasar persaingan sempurna itu punya penjual yang banyak. Jadi banyak penjual barang-barang di situ, produk-produk. Jadi nggak harga. Nah, kalau di monopoli tadi, eh, di pasar monopoli itu menetapkan harga secara bebas. Tapi kalau penjual pada pasar persaingan sempurna, itu harus menerima berapa harga pasar kayak seperti misalnya pada bahan baku dan lain-lain itu kan sudah disesuaikan berapa harganya gitu. Jadi dia tidak bisa uh, tinggi sampai meningkat juga semuanya itu akan balance walaupun itu akan ada persaingan harga tapi itu sedikit dan relatif hampir mendekati itu. Nah lalu produk, nah kalau di pasar monopoli itu produk itu tanpa unik ya unik katanya tanpa substitusi. Jadi memang ada barang pengganti lain. Sedangkan produk dalam pasar persaingan sempurna itu hal yang dipertukarkan, jadi bisa dipertukarkan seperti itu. Nah, lalu kenapa adanya penyebab terjadinya si pasar monopoli tadi? Pertama, itu karena kontrol sumber daya alam. Kenapa seperti itu? Karena di pasar monopoli itu terjadi ketika satu perusahaan itu mengendalikan sumber daya penting yang dibutuhkan untuk melakukan satu produk atau jasa. Nah, lalu apa lagi?
hambatan masuk pasarnya. Jadi di dalam pasar monopoli itu punya hambatan seperti misalnya biaya yang tinggi untuk masuk pasar sehingga dapat menghambat persaingan dan memerintah satu perusahaan itu menguasai pasarnya. Gitu. Lalu penggabungan dan akuisisi. Jadi di pasar monopoli itu sendiri gabungan atau akuisisi pada perusahaan pesaing yang dapat menyebabkan terkonsentrasinya pasar di tangan satu perusahaan. Lalu bagaimana dengan regulasi pemerintah di pasar monopoli itu sendiri? Nah, jadi di pasar monopoli sendiri itu terkadang kebijakan pemerintah itu menciptakan monopoli dengan memberikan hak eksklusif kepada perusahaan tertentu. Jadi hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang menghasilkan satu produk dan hanya di penjual tertentu yang sehingga itu kebijakannya mungkin agak sulit untuk eh, satu persatu dengan kebijakan pemerintah. Nah, lalu keuntungan monopoli. Nah, biasanya kalau di pasar monopoli itu perusahaan itu punya keuntungan yang tinggi. Karena kan dia punya kendali pasar yang penuh, kan hanya ada satu penjual. Ya lah, pasar monopoli itu. Nah, di monopoli kami dapat menentukan harga yang lebih tinggi karena tidak ada pesaing. Sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Lalu bagaimana dengan kendali pasarnya? Nah, di pasar itu punya kendali penuh atas produksi, dengan menawarkan produk, lalu perusahaan itu dapat mengembalikan kuantitas barang yang tersedia di pasar. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kerugian monopoli? Nah, kerugian daripada monopoli itu dia punya harga yang tinggi. Nah, lalu punya kuantitas yang rendah. Nah, terus kurangnya ini biasanya. Lalu juga berkaitan dengan efisiensi rendah. Kalau kerugian daripada monopoli, dari tinggi monopoli itu dapat harga yang lebih tinggi daripada kita persaingan sendiri. Nah, lalu kuantitas yang rendah. Kuantitas yang rendah itu biasanya kan, nah, pasar monopoli itu cenderung memproduksi daripada barang dan jasa yang lebih sedikit daripada yang dibutuhkan oleh pasar itu sendiri. Nah, lalu kurangnya inovasi itu besar pasar monopoli itu memang memiliki sedikit insentif untuk berinovasi juga karena mereka punya pasar-pasar yang lebih besar gitu. Nah, lalu pasar monopoli itu sendiri itu cenderung kurang efisien karena memang mereka itu tidak menghadapi persaingan yang ketat seperti pasar persaingan sempurna gitu. Nah, lalu bentuk-bentuk daripada pasar monopoli. Nah, tarif bentuk pasar monopoli itu bagaimana sih monopoli itu terjadi dalam berbagai bentuk masing-masing dengan tarif khusus dan penyebab yang berbeda. Nah, beberapa bentuk daripada bentuk-bentuk umum daripada monopoli itu sendiri itu monopoli alami atau monopoli hukum, monopoli pemerintah, dan monopoli teknologi. Dan biasanya ada bentuk-bentuk daripada si monop monopolize. Nah, form of monopolize. Nah, form of monopolize ini ada natural monopoly. Jadi bagaimana sih monopoli itu secara alami? Lalu ada government di sini constant value. Nah, ini monopoli daripada hukum seperti apa. Jadi ada legal hukum untuk pasar legal dokumen yang memang itu untuk basis monopoli hukum. Lalu teknologi, technological monopoli. Monopoli itu seperti apa? Nah, istilah teknologi, monopoli teman yang monopoli teknologi, lalu ada monopoli pemerintahan. Itu ya, ada bentuk-bentuk monopoli itu. Nah, ini contoh ada pasar monopoli di Indonesia itu sendiri. Nah, di Indonesia itu punya beberapa contoh pasar monopoli. Contohnya itu apa? Perusahaan listrik negara. Nah, PLN itu dia menyediakan bahan bakar eh, apa namanya listrik untuk kita. Itu salah satu bentuk daripada pasar monopoli itu di Indonesia. Jadi apa aja pasar monopoli yang ada di Indonesia itu bisa jadi PLN-nya. Nah, itu memang hanya satu-satunya yang ada di Indonesia. Jadi perusahaan PLN itu punya pemerintahan. Lalu apa lagi? Sektor telekomunikasi itu PT Telkom Indonesia itu juga memiliki dominasi yang kuat
yang merupakan salah satu contoh daripada pasar monopoli itu sendiri. Lalu apalagi dalam industri penerbangan itu ada PT Garuda Indonesia, kita tahu kan. Nah, itu juga satu contoh pasar monopoli. PT Lion, lalu apalagi memiliki pasar-pasar yang signifikan. Nah, itu beberapa contoh-contoh perusahaan yang dia merupakan pasar monopoli di Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan ini punya kekuatan yang besar eh, yang mempengaruhi daripada harga dan jumlah penduduk yang ditawar, jumlah produk yang ditawarkan. Jadi kalau misalnya PLN mati, yang matikan itu kan PLN ya kan kalau kita pada listrik. Kalau misalnya sama halnya seperti kondisi saat ini ya kan yang terjadi. Nah, eh, memang banyak apa namanya perusahaan-perusahaan yang menawarkan paket paket. Tapi yang berawal itu siapa yang punya dominasi penuhnya yang kuat itu siapa ya PT Telkom Indonesia. Nah, seperti PT Garuda, nanti kan memang punya konsep penerbangan ya kan yang lain juga seperti itu. Sekarang banyak sekali beberapa perusahaan yang memang dia punya pangsa pasar sendiri khusus untuk penerbangan. Nah, lalu dampak daripada si monopoli terhadap perekonomian itu apa? Biasanya peningkatan harga. Monopoli itu memungkinkan perusahaan itu untuk menetapkan harga yang lebih tinggi yang bisa merugikan konsumen. Lalu ada pengurangan audit. Nah, jadi di pasar monopoli itu tidak terdorong untuk menghasilkan produk sebanyak yang diinginkan konsumen. Nah, lalu keuntungannya itu bagaimana pada pasar monopoli? Nah, kalau pasar monopoli itu menghasilkan keuntungan yang besar karena punya kendali penuh dalam atas harga dan produksi. Juga, nah, bagaimana dengan pengangguran? Nah, ini yang ada pada monopoli pada perekonomian, maksud masih pengangguran. Kita tahu bahwasannya pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi pasar monopoli itu mungkin tidak membutuhkan banyak kerja karena pasti akan mereka akan menseleksi penuh untuk karyawan-karyawan yang akan bekerja di perusahaan itu. Itu yang mengakibatkan adanya apa pengangguran karena kalau kita masyarakat tidak punya skill yang baik, pasti akan kalah dengan seleksi-seleksi yang sudah diberikan oleh si perusahaan-perusahaan pasar monopoli itu. Nah, lalu bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pasar monopoli? Nah, pertama itu ada regulasi anti monopoli, lalu ada pengawasan mereka, juga ada promosi persaingan sehat, lalu juga punya kebijakan subsidi. Nah, bagaimana regulasi anti monopoli? Nah, pemerintah itu sudah menerapkan undang-undang dan peraturan untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Nah, lalu pemerintah juga seperti KPPU itu memandai aktivitas pasar untuk mendeteksi potensi monopoli dan melakukan tindakan hukum yang tidak diperlukan. Jadi bagaimana lagi kebijakan pemerintah? Nah, jadi pemerintah itu mendorong masuknya pemain baru ke pasar menciptakan peluang bisnis yang lebih kompetitif. Dan pemerintah juga dapat memberikan subsidi kepada perusahaan kecil dan menengah untuk membantu mereka bersaing dengan perusahaan yang besar. Itu yang kebijakan pemerintah dengan adanya pasar monopoli itu sendiri. Lalu, apa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak dari pasar monopoli pertama, menciptakan persaingan. Nah, pemerintah itu mendorong persaingan sehat dengan regulasi dan deregulasi. Lalu, penguatan lembaga perlindungan konsumen. Jadi, lembaga perlindungan konsumen itu juga dapat memberikan edukasi dan perlindungan kepada konsumen dari praktek monopoli. Lalu, waktu penerapan kebijakan itu monopoli pemerintah itu dapat menerapkan kebijakan tetap menyatakan harga maksimum atau larangan daripada merger yang bersifat merugikan. Nah, itu daripada kesimpulan eh, tentang pasar monopoli di negara kita ini. Jadi kesimpulan itu dari pasar monopoli tadi adanya efisiensi dan investasi terbatas. Jadi di pasar monopoli tadi dapat mengurangi efisiensi dan investasi karena kurangnya persaingan, lalu ketidakadilan dan kesenjangan pasti namanya perusahaan monopoli pasti ada ketidakadilan dan kesenjangan. Bagaimana
Si monopoli itu menyebabkan ketidakadilan tunjangan karena harganya yang tinggi dan akses terbatas bagi konsumen. Lalu pentingnya regulasi. Nah, regulasi yang kuat itu diperlukan untuk mencegah daripada penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan monopoli itu sendiri. Lalu selain itu apa lagi? Nah, jadi peran dari konsumen itu juga penting untuk mendorong daripada persaingan dengan memilih produk alternatif dan mendukung daripada si usaha kecil. Oke, itu saja pertemuan dan pembahasan materi kita pada pertemuan kita kali ini tentang pasar monopoli. Akan kita lanjutkan di materi-materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.